Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 7 November 2025. Topik, Yuk kita berusaha untuk hidup damai. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Roma 12 ayat 17 dan 18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, belakangan ini kita lebih sering mendengar berita perang. Seperti konflik Israel dengan kelompok Hamas yang mengaku pemilik wilayah Palestina. Konflik antar negara, seperti Ukraina dengan Rusia, konflik Korea Utara dengan Korea Selatan yang berkepanjangan. Konflik jalur Gaza, sungguh banyak merugikan kedua belah pihak. Tetapi yang paling sakit dari konflik ini, adalah rakyat. Konflik Hamas dan Israel ini, adalah peperangan yang terus berlangsung dalam mengejar pembalasan yang sepadan, sekalipun telah diupayakan gencatan senjata, tetapi dalam berita kita dengar terus terjadi. Ini adalah hal yang serius. Rasa sakit, penderitaan, kerugian telah dialami kedua belah pihak, dan rasanya tidak ada lagi solusi perdamaian, bila mana salah satu kelompok tidak memenuhi syarat gencatan senjata. Saudaraku, apabila kita melihat ke dalam hubungan kita kesehariannya, pasti kita juga mengalami konflik atau rasa sakit hati yang diakibatkan kekecewaan dalam hubungan pertemanan, atau hubungan antara anak dengan orang tua, atau mungkin ada hubungan sesama pengikut Kristus yang menyakitkan hati. Oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Saat kita diperhadapkan pada tantangan, bagaimana menanggapi konflik-konflik yang terjadi pada hidup kita dengan menjadi seorang pembawa damai? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu artinya tidak ada kerusuhan, tentram, dan tenang. Ini artinya, untuk menjadi pembawa damai, kita tidak boleh terjebak dalam hal-hal yang memicu kerusuhan, kekacauan, dan temperamental. Sesuai dengan nas Alkitab hari ini, kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam siklus pembalasan, kecuali hak kita dirampas. Rasul Paulus melalui nas ini, mengajarkan kita agar mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Berusaha hidup damai bukan berarti kita mendiamkan konflik atau menyerah. Sebaliknya, ini adalah keaktifan untuk merendahkan hati demi mencapai perdamaian. Dalam sebuah konflik hubungan dengan sesama, marilah kita memulai dengan permintaan maaf. Ini bukan tanda kekalahan. Ini adalah langkah untuk mencerminkan pengampunan Kristus kepada kita. Kita meminta maaf, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita pada sesama. Jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, lakukan apa yang dianggap baik oleh semua orang. Saudaraku, jangan lupa mendoakan setiap konflik yang terjadi. Dengan demikian, mari kita renungkan langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan antar sesama kita. Kalau sesama kita terjadi konflik, maka lakukanlah sesuai perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu mendoakan negara yang sedang berkonflik dan memohon kepada Tuhan untuk menemukan para pemberontak baik dalam negeri dan yang di luar negeri. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Menurut kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan.
pandangan mata Allah. Berbaliklah, bertobatlah, wahai manusia. Menurut kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan, jadi saksi Injil-Mu, melayani sesama kami. Ubahlah aku Tuhan, jadikan garam dan terang dunia ini. Dalam setiap jalanku, dalam segenap hidupku, pakailah aku Tuhan. Kehidupan di dalam dunia ini penuh pencobaan. Hitam putih jalan yang dilalui, semua ada dalam pandangan mata Allah. Berbaliklah, bertobatlah, wahai manusia. Menurut kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan, jadi saksi Injil-Mu, melayani sesama kami. Ubahlah aku Tuhan, jadikan garam dan terang dunia ini. Dalam setiap jalanku, dalam segala